Halo, gue Yuda dan gue ingin bahagia. Gue yakin kalau lu semua juga ingin bahagia. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kebahagiaan itu apakah bisa diukur? Kalau memang kebahagiaan itu bisa diukur, bagaimana caranya? Apakah kebahagiaan itu didapat ketika semua keinginan kita bisa terwujud? Apakah kebahagiaan itu diukur dari sebuah prestasi akademis? Atau apakah kebahagiaan itu diukur dari harta kita yang kita miliki? Lalu apakah kebahagiaan itu sendiri? Mari kita bahas di teman santai. Sejak kecil ketika gua mau tidur, nyokap gua menceritakan dongeng-dongeng klasik seperti si Kancil Anak Nakal, Putri Salju, bahkan kisah-kisah dari Abu Nawas. Kata nyokap gua dulu memiliki kebiasaan yang kalau gua belum mendengar nyokap bercerita, gua nggak akan bisa tidur. Jadi begitu penting cerita-cerita fiksi dalam kehidupan gua, terutama menjelang saat tidur, saat gua masih kecil dulu. Ada satu kisah yang sekarang menarik perhatian gua, yaitu kisah tentang Abu Nawas dan kebahagiaan. Entah kenapa gua sangat suka dengan kisah-kisah Abu Nawas, terutama saat gua masih kecil. Senang aja gua dengerin nyokap bercerita, walaupun pada saat itu gua tanpa mengerti apa yang dia sampaikan, tidak peduli apa pesan yang ada di cerita tersebut. Ya intinya ketika ibu gua mulai bercerita, gua menikmati itu dan pada akhirnya gue bisa tertidur dengan pulas. Tapi sekarang di usia gue yang sudah menginjak 25 tahun, gue baru menyadari apa makna dari kebahagiaan dari kisah Abu Nawas ini. Bagi kalian yang tidak tahu siapa Abu Nawas ini, silahkan googling aja. Di sana banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang siapa Abu Nawas ini. Oke, langsung saja. Jadi begini, Abu Nawas ini adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Bahkan raja pada saat itu ketika menghadapi sebuah masalah, Abu Nawas lah orang pertama yang dimintai nasihat oleh pihak istana. Di bawah pohon beringin, Abu Nawas sedang santai, sedang chill, menikmati senja, minum secangkir teh, menghisap rokok. Tiba-tiba datang seorang temannya yang bernama Ucup. Si Ucup ini datang menemui Abu Nawas dengan segudang masalah yang ada di rumahnya. Si Ucup ini hendak bercerita tentang masalah kehidupannya, teman-teman. Hendak menuangkan keluh kesahnya kepada Abu Nawas. Si Ucup datang menemui Abu Nawas lalu berkata, "Hei Abu, gua ada masalah. Sekarang rumah yang gua tempati sangat sempit dan gua ingin membeli rumah baru. Rumah yang besar, tingkat 2. Banyak patung-patungnya, seperti istana. Tapi gue nggak punya uang," kata si Ucup. Lalu Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Oh, gitu ya. Rumah lu sekarang kecil. Iya, dan lu ingin rumah yang besar seperti istana dan nggak punya uang. Iya," kata si Ucup. "Begini aja deh. Gue akan kasih saran ke lu, tapi lu janji ya nggak akan marah ke gue." "Iya, gue janji nggak akan marah ke lu. Jadi apa saran lu?" "Jadi gini Cup, lu beli seekor kambing, lu taruh di dalam rumah lu, dan setelah itu 3 hari kemudian lu datang lagi kemari." Oke, si Ucup menyanggupi permintaan dari Abu Nawas kan. Si Ucup ini pulang. Dia sebelum sampai di rumah, dia mampir dulu dong di pasar hewan untuk membeli seekor kambing sesuai saran dari Abu Nawas. Setelah membeli seekor kambing, si Ucup ini kembali ke Abu Nawas. "Nih, gue sudah bawa seekor kambing. Lalu mau diapain?" kata si Ucup. Abu Nawas pun menjawab, "Taruh kambing ini di dalam rumah lu, dan setelah itu 3 hari lagi lu datang ke sini." "Serius nih? Ditaruh di rumah?" "Iya, serius.
di dalam rumah banget ini. Iya. Si Ucup ini mau bantah tapi ya kepikiran dong. Ini Abu Nawas loh. Seorang yang dihormati oleh raja. Kalau raja sedang ada masalah, dia selalu yang didulukan tuh Abu Nawas loh. Ini si Ucup lalu menyanggupi permintaan dari Abu Nawas tersebut. Dibawa pulanglah kambing ini, dimasukin ke dalam rumah. 3 hari kemudian si Ucup ini datang lagi ke tempat Abu Nawas. By the way, Abu Nawas ini setiap sore, setiap jam 4 jam 5 sore selalu bersantai di bawah pohon beringin untuk menikmati senja-senja cil ala-ala anak muda. Ucup datang menemui Abu Nawas lalu berkata, "Yang bener lu, Bu. Masa seekor kambing lu suruh taruh di dalam rumah gua? Mana sempit lagi?" Abu Nawas pun menjawab dengan senyum. Lalu, lu ngaco lah. Masa seekor kambing ditaruh di dalam rumah? Belum lagi itu tainya menyebar kemana-mana lagi. Tunggu dulu, kata Abu Nawas. Sebelum itu, lu sudah janjikan kepada gua bahwa lu nggak akan marah ke gua. Oh iya, kata Ucup. Lalu, apa keluhanmu? Ya rumah gua jadi sempit lah. Lawang sebelum ada kambing aja rumah gua sudah sempit. Cuma 4 kali 3 meter. Belum ada barang-barang yang lain, ya jadi sempit lah. Oke gini, kalau rumah lu sempit, lu beli lagi seekor kambing dan taruh di rumah lu, dan 3 hari lagi lu datang ke sini, kata Abu Nawas. Ah, yang serius lo, Bu? Suruh beli kambing lagi nih? Iya. Kenapa memang? Iya deh. Si Ucup ini lalu pergi dengan murung. Sebelum tiba di rumah, dia beli lagi seekor 1 kambing dan ditaruh di rumahnya lagi. Jadi sempit lagi dong rumahnya. 3 hari kemudian si Ucup ini datang lagi ke Abu Nawas. Serius lo, Bu? Yang bener aja lo kalau ngasih saran. Jangan ngaco-ngaco gitu deh, kata si Ucup. Memang kenapa? Tambah sempit lah rumah gua, kata si Ucup. Lalu si Ucup pun nggak bisa menjawab dong. Ya kasih solusi yang masuk akal dong. Masa rumah udah kecil, sebelum beli 2 ekor kambing ditaruh di rumah lagi, kata si Ucup. Keluhan lu cuma itu aja, katanya Abu Nawas. Iya. Tapi lu masih punya uang ya? Ada sih. Kenapa memang? Untuk beli rumah belum cukup, Bu. Belum mampu gua beli rumah yang besar itu. Gua belum mampu beli rumah yang besar. Lu pergi lagi ke pasar hewan, beli seekor sapi. Ah, yang bener aja lu, Bu. Rumah gua sempit, Bu. Masa habis suruh beli 2 ekor kambing, suruh beli seekor sapi lagi? Iya, serius. Beli saja seekor sapi. Si Ucup pun pergi lagi, teman-teman, ke pasar hewan membeli seekor sapi lalu ditaruh di rumahnya lagi. Jadi tambah sempit itu rumah. 3 hari kemudian datang lagi ke Abu Nawas. Semua udah gue lakuin. Apa itu saran lu? Lu jangan ngada-ngada deh, Bu. Rumah gue tambah sempit tau, kata Ucup dengan keluh kesahnya dengan nada-nada yang sangat tinggi. Lalu Abu Nawas menjawab dengan santai dengan analoginya yang sangat filsuf. Rumah lu ekor kambing dan seekor sapi.
Iyalah, yang bener aja lu ngasih saran. Masa gua cuma jadi mainan lu? Yang bener aja dong kalau ngasih saran. Oke, jadi gini, kalau rumah lu sempit, lu jual seekor kambing itu dan rasakan apa yang lu rasakan, lalu ceritakan kemari. Oke, kata si Ucup. Si Ucup pulang, menjual seekor kambing, datang ke Abu Nawas. Gimana rasanya? Ya, cukup lega sih Bu, sudah berkurang seekor kambing, ya cukup luas lah. Lalu sekarang apa yang kamu rasakan? Ya masih sempit lah Bu, masih ada seekor kambing dan seekor sapi. Oke, lu jual lagi seekor kambing yang lu taruh di rumah itu dan lu rasakan apa yang terjadi dan ceritakan kembali ke gue. Oke, saya pulang ke rumah dan menjual lagi seekor kambingnya dan menemui Abu Nawas lagi. Abu Nawas menanyakan pertanyaan yang sama. Gimana Cup rasanya? Alhamdulillah, tambah lega Bu. Tapi masih ada seekor sapi sih Bu, dan itu membuat gue sumpek. Itu kontorannya di mana-mana, berserakan di lantai, sampai ke ruang tamu bahkan. Oke, lu jual juga itu sapi? Serius? Iya serius, jual itu sapi. Oke, Ucup pulang lagi, menjual seekor sapi kan. Setelah menjual seekor sapi dan selang beberapa hari, Ucup datang ke Abu Nawas. Gimana rasanya? Lega? Lega sekali dong. Sudah nggak ada lagi tuh hewan-hewan. 2 ekor kambing, 1 ekor sapi sudah gue jual semua, jadi lega dah rumah gue. Apa yang sekarang yang lo rasakan? Bahagia sih, sudah lega sih, kata si Ucup. Dari cerita tadi gue mendapat suatu pelajaran yang sangat berharga. Gue yang memiliki berbagai keterbatasan merasa bahwa kebahagiaan sejatinya tidak mudah diraih kalau kita merasa kurang cukup. Arti kata cukup di sini lingkupnya sangat luas. Gue pernah, gue suka aquascape. Gue demen banget sama dunia air. Ketika gue mencoba terjun ke hobi aquascape, apakah gue bahagia dengan itu? Tidak ternyata. Semakin gue dalami hobi ini, ternyata rasanya biasa-biasa saja. Yang mana itu hanya membuat gue merasa capek doang. Kalian tahu sendiri kan, aquascape bukan hobi untuk orang yang pemalas seperti gue. Dari kisah Abu Nawas, gue baru mendapati bahwa ternyata gue kurang dalam satu hal, yaitu bersyukur. Kisah Abu Nawas tadi memberi gue satu pelajaran tentang apa artinya bersyukur. Syukur dalam hal apapun, entah itu dengan materi seadanya, baju cuma ya begini, baju polos, dan gue akhirnya menyukuri itu. Oke, sekian dulu teman-teman, sebuah konten dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video, bye. Oh iya, satu lagi, jangan lupa subscribe.